Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Meskipun dengan pembelajaran online ya teman-teman, masih semangat belajar semuanya? Semangat, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, untuk KM silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Ibu akan membahas materi mengenai ilmu ekonomi. Ibu di sini menggunakan buku ini ya sebagai sumber belajarnya. Nah, untuk kalian boleh memperbanyak pengetahuan mau dari buku atau sumber apapun ya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Sebelumnya, pasti kalian semua di sini sering mendengar apa sih ekonomi itu, atau mungkin kalian juga sering mendengar bahwa kata ekonomi itu identik dengan uang. Tapi ternyata ekonomi tidak sesempit itu, teman-teman, karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari ekonomi. Buat ngerti ilmu ekonomi, kita harus tahu dulu nih, ekonomi itu apa sih? Jadi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Nah, oikonomi ini berasal dari dua kata, oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau peraturan. Jadi, ekonomi ini memiliki dua arti, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Di mana ekonomi dalam arti sempit ini yang berarti aturan rumah tangga, sedangkan ekonomi dalam arti luas yaitu ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan. Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, teman-teman. Apakah teman-teman semua di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Dila tersebut? Saya, Bu. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dini. Izin menjawab, Bu. Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi? Karena tujuan dalam mempelajari ilmu ekonomi itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapainya kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Wah, jawabannya bagus ya teman-teman. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dila tersebut. Benar apa yang dikatakan oleh Saudari Dini? Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi? Karena tujuan dalam mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan agar tercapainya suatu kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Atau secara sederhananya, mengapa kita perlu mempelajari ekonomi? Karena hampir setiap hari kita hidup dalam lingkup ekonomi, seperti mengatur kebutuhan ekonominya. Maka dari itu, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam sektor kebutuhan manusia. Dengan mempelajari ilmu ekonomi juga dapat melatih kita dalam mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Misalnya, ketika seseorang bekerja, maka ia akan mendapatkan gaji. Nah, apabila ia bisa mengelolanya dengan baik, cukup sampai akhir bulan misalnya, maka ia bisa mengelola gaji tersebut dengan baik dan bijak.
Sebelum lanjut lagi ke materinya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman, agar pembelajarannya tidak membosankan. Dan Ibu pengen tahu nih, teman-teman semua masih pada konsentrasi atau tidak nih? Oke, jadi nama ice breaking itu tepuk 1, 2, 3. Di mana tepuk 1, 2, 3 ini bunyinya berbeda-beda. Kalau tepuk 1 bunyinya seperti ini. Tepuk 2 bunyinya seperti ini. Hey, tepuk 3 bunyinya seperti ini. Ha, oke, kita coba bersama-sama ya. Tepuk 1, tepuk 2. Hey, tepuk 3. Ha, sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita coba sekali lagi ya. Tapi akan Ibu acak nih nomornya. Jadi harus konsentrasi ya. Tepuk 2. Hey, tepuk 1. Tepuk 3. Ha, tepuk 1. Tepuk 2. Hey, tepuk 3. Ha, tepuk 3. Ha, tepuk 3. Ha, tepuk 2. Hey, tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Oke. Berarti teman-teman semua masih pada konsentrasi ya. Oke, berhubung kita sudah melakukan ice breaking, gimana nih? Masih pada semangat kan semuanya? Semangat, Bu. Kita lanjut lagi ke materinya ya. Ilmu ekonomi bukan lahir dari proses pemikiran ilmiah atau dari eksperimen-eksperimen di laboratorium, tetapi ilmu ekonomi itu lahir dari seperangkat cara untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya, sadar atau tidak sadar, aktivitas yang dilakukan setiap hari dari dulu sampai sekarang itu tidak terlepas dari ilmu ekonomi. Misalnya, kita setiap hari pasti butuh makan, butuh minum. Nah, untuk membeli makanan dan minuman tersebut, tentu kita membutuhkan yang namanya uang. Sedangkan untuk mencari uang, kita harus bekerja dulu. Nah, itulah termasuk upaya atau cara yang manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan ekonomi itu sendiri sebagai bidang ilmu pengetahuan yang bermula pada tahun 1776 setelah terbitnya buku karya Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Di sini ada yang tahu siapa sih tokoh Adam Smith ini? Saya, Bu. Baik, silahkan. Bapak ilmu ekonomi, Bu. Betul sekali. Beliau ini adalah John Adam Smith yang kita kenal sebagai Bapak ilmu ekonomi. Nah, menurut beliau, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, ada pendapat lain dari Paul Samuelson yang mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana seharusnya manusia atau masyarakat dalam menentukan pilihannya, mau dengan uang ataupun tanpa uang, untuk memanfaatkan jumlah sumber daya yang terbatas. Jadi, berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial ekonomi yang berfokus pada masalah bagaimana dalam memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada yang tahu apa saja sih pembagian ilmu ekonomi tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ila. Izin menjawab. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan, Bu. Ya, betul sekali apa yang tadi disebutkan oleh saudari Ila, di mana ilmu ekonomi yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, di mana ilmu ekonomi ini berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya.
Yang kedua ada ilmu ekonomi teori, di mana ilmu ekonomi teori ini merupakan analisis ekonomi yang berupaya menjelaskan pengertian serta hubungan sebab akibat dalam kegiatan perekonomian dan cara kerja sistem ekonomi, di mana analisis ini berlandaskan dari hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam bidang ekonomi di kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang membahas mengenai ruang lingkup khusus dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan ekonomi makro yaitu ilmu ekonomi yang membahas mengenai secara keseluruhan dalam kegiatan perekonomian. Dan yang ketiga itu ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori atau praktis yang merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman, atau standar kegiatan ekonomi dalam menangani masalah ekonomi tertentu. Oke, sebelum saya menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, apakah dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Ocha. Menurut saya, kesimpulan dari materi ini yaitu ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku atau tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Sedangkan pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan, Bu. Oke, bagus ya Saudari Ocha karena sudah berani menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Kita kasih tepuk tangan ya semuanya. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Berdasarkan pemaparan materi hari ini, dapat Ibu simpulkan di mana ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi juga, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya, yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, untuk minggu depan, teman-teman semua jangan lupa ya mempelajari materi mengenai kelangkaan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya semuanya, meskipun di tengah pandemi seperti ini. Dan tetap jaga kesehatan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga proses pembelajaran dapat kembali normal. Amin.